Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua mahasiswa PKN semester 4. Sebelumnya kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keadaan yang tidak memungkinkan seperti sekarang ini kuliah dilaksanakan secara online. Jadi harapan kami selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pidana atau ilmu pemerintahan, mohon kerjasamanya secara aktif untuk semua mahasiswa prodi PKN semester 4. Untuk bersama-sama memahami dan memaklumi keadaan yang seperti ini. Jadi perkuliahan pada sore hari ini yang semestinya dilakukan di kampus sekarang dilakukan via online melalui media sosial dengan berbagai macam teknis. Sore hari ini kami akan menyampaikan materi hukum pidana, di mana hukum pidana sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya, tapi karena kita sudah jarang bertemu, jarang berkumpul bertatap muka bersama di kampus, saya akan mengulangi atau mengupas kembali tentang materi hukum pidana dari awal, supaya mahasiswa selalu ingat dan paham apa itu hukum pidana. Di hukum pidana ini adalah materi pokok 3 SKS yang harus kita pelajari bersama bagi mahasiswa PKN semester 4. Kalau berbicara hukum pidana, orang kadang menganggap apa itu hukum pidana, kenapa orang bisa pidana, apakah ada syarat-syarat tertentu orang itu bisa dipidana. Itu kemarin sudah saya bahas, tapi sekarang kami akan mengulas kembali supaya kita sama-sama paham apa itu hukum pidana. Jadi kita belajar bersama mengenai hukum pidana. Hukum pidana secara umum kita definisikan yaitu aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat dari perbuatan itu yang berupa pidana. Jadi pada prinsipnya atau pada dasarnya, hukum pidana itu berpokok kepada dua hal atau kepada dua syarat orang itu bisa dikatakan atau bisa terkena tindak pidana. Pertama adalah perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Maksudnya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang bisa memenuhi syarat tertentu, orang itu bisa dipidana apabila itu perbuatan melanggar hukum atau melanggar apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Perbuatan seperti apa? Tentunya perbuatan jahat. Jadi syarat-syarat tertentu itu adalah perbuatannya yang dikaji. Yaitu pertama, kalau diperinci syarat tertentu itu adalah perbuatan yang dilarang. Tadi saya sudah menjelaskan, yaitu perbuatan yang dilarang menurut aturan atau menurut ketentuan undang-undang, dan orangnya yang melanggar larangan itu.
pastinya perbuatan jahat yang bisa dikenai tindak pidana. Pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya itu bisa mengakibatkan tindak pidana bagi seseorang. Pada dasarnya hukum pidana itu berpokok kepada dua hal, pada dua syarat tertentu, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan, dilarang oleh undang-undang, dilarang oleh ketentuan undang-undang, dan orang yang melanggar larangan itu. Yang